Wah, 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 bahaya guys. Ternyata Gus Miftah ini itu adalah seorang wali guys. Nah loh, hati-hati buat yang sering membuli beliau guys. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Pandangan gue terhadap wali ya. Banyak banget orang-orang yang mengagungkan dan bahkan ada yang menguangkannya. Karena beliau itu dianggap sebagai wali oleh banyak orang dan ada orang-orang tertentu yang menguangkannya. Nah, ini menjadi penguat dari tulisan gue ya. Soalnya kadang orang tuh ya, kalau kita orang biasa ini bicara tentang mungkin pendapatnya sendiri ya. Ya itu gue sering dibilang ini ya mending diam aja bang, itu bukan ranah lo. Nah gue setuju sih, tapi maksud gue membuat konten-konten seperti ini mengungkapkan apa yang ada di pikiran gue daripada gue pusing sendiri ya. Karena terlalu banyak yang kocak di sosial media, mending gua ungkapkan, mending gua utarakan lewat sebuah konten. Karena kebetulan negara kita ini negara demokrasi ya, hak kita untuk berbicara tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia ini, itu ada. Jadi dasar gua adalah itu. Yo guys, balik lagi bareng gua, Andi ya. Nah, ini ada video yang menarik guys. Ternyata Gus Miftah itu adalah seorang wali guys. Jadi buat lu semua yang sering membuli beliau, nah hati-hati, nanti kualat guys. Orang sekelas Sujiwo Tejo aja itu sampai nangis-nangis terseduh-seduh meminta maaf di akun Instagram beliau ya. Nah ini bukti videonya guys, kita langsung cek di Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Nah, Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. walaupun tidak umroh. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji.
Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Captionnya, negeri para sufi menuju Indonesia emas 2045. Asik. By the way, ini lebih ke satir ya. Tapi apa ya, sebenarnya kalau kita dalamin apa kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang dilontarkan sama Sujiwo Tejo ini ya, sebenarnya dalam juga sih maknanya ya. Apa ya, ada pesan penting di balik dari kalimat-kalimat yang dia lontarkan ya, yang pastinya untuk semuanya ya, untuk kita semua lah ya. Itu menurut gua sih, gua nggak mau terlalu lebih dalam lagi memaknai apa maksud daripada Sujiwo Tejo ini ya, tapi yang pastinya ada pelajaran penting di balik dari video beliau. Nah, jadi buat lo yang sering menghujat ataupun membuli Gus Miftah, hati-hati ya, Gus Miftah itu wali ya. Dan ini ada tanggapan dari Ustadz Dery juga ya mengenai Gus Miftah yang disebut seorang wali. Nah, Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Iya. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun Pak Sun Haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Sun Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Sun Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi
banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Allah kuasa, Gus Miftah tak kuasa. La ilaha illallah. Tetap sangka baik, hati akan jadi baik. Tetap sangka baik guys, hati akan menjadi baik. Itu pesan dari Ustadz Dery di captionnya. Keren. Jawaban Ustadz Dery keren asli, sesuai juga dengan apa yang gua tulis tentang perwaliannya. Nah, ini menjadi penguat dari tulisan gua ya. Soalnya kadang orang tuh ya, kalau kita orang biasa ini bicara tentang mungkin pendapatnya sendiri ya. Ya itu gua sering dibilang ini ya, mending diam aja bang, itu bukan ranah lu. Nah, mengenai tentang ranah peranahan ya gua setuju sih kalau misal gua itu meminta orang-orang untuk mengikuti apa kata gua. Nah, itu nggak boleh, karena ya gua nggak ada kapabilitas di situ ya, dan itu juga bukan ranah gua menyuruh orang-orang yang nonton video gua itu mengikuti apa yang gua katakan. Tapi maksud gua membuat konten-konten seperti ini, mengungkapkan apa yang ada di pikiran gua, daripada gua pusing sendiri ya, karena terlalu banyak yang kocak di sosial media. Mending gua ungkapkan, mending gua utarakan lewat sebuah konten ya. Dan di situ nanti kan ada juga yang nonton video gue dan komentar. Misalkan gue salah, yang nonton itu bisa membenarkan apa yang gue omongkan. Jadi gue jadi tahu ya. Nah, kalau misalnya gue pendam aja apa yang ada di pikiran gue, apa yang gue tangkap dari hal yang gue baca, hal yang gue yakini, dan gue pendam di dalam hati. Nah, jika yang gue yakini ataupun yang gue dapatin itu tuh sebenarnya salah ya gue nggak tahu kalau itu salah, karena gue nggak mengutarakannya ke orang-orang lain dan hanya gue pendam sendiri ya. Nah, beda halnya jika gue mengutarakannya lewat sebuah konten ya, opini gue tentang hal yang memang gue yakini. Nah, jika hal yang gue yakini itu salah ya, nah kemungkinan ada teman-teman yang nonton di sini itu bisa membenarkan apa yang gue yakini itu. Itulah sebenarnya salah satu alasan kenapa gue mulai sekarang tuh mau fokus bikin konten-konten seperti ini ya, konten-konten yang mengutarakan pendapat gue tentang seputaran hal-hal yang menurut gue banyak yang kocak, dan gue mau beropini ataupun gue mau bersuara juga, daripada gue komentar di akun-akun tersebut ya, komentar ya, karena gue kurang suka nulis komentar ya, gue lebih suka balas komentar. Mending gue bikin video untuk menanggapi hal tersebut. Karena kebetulan negara kita ini negara demokrasi ya, hak kita untuk berbicara tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia ini, itu ada. Hak setiap manusia yang ada di Indonesia itu kan memang ada haknya untuk bersuara ya. Nah, jadi dasar gue adalah itu. Kita semua punya hak untuk berbicara. Jadi gue speak up terus. Oke, gimana menurut kalian guys? Jangan-jangan kalian yang nonton ini ada yang percaya ya bahwa Gus Miftah itu adalah waliullah dan sangat meyakini hal itu. Ada nggak? Kalau ada boleh komen ya. Nah, ini gue tulis ya pendapat gue tentang wali ya, dan ternyata agak sama juga dengan Ustadz Dery ya. Mungkin lu yang ragu sama pendapat gue, mungkin gue lempar ke Ustadz Dery. Karena kan gue orang biasa ya. Nah, gue nulis di sini bahwasanya ini ya, seorang waliullah itu tidak akan pernah memberitahu kepada orang-orang kalau dia itu wali Allah.
Kalaupun ada orang yang tahu kalau dia itu adalah waliullah, ya kemungkinan besar mereka itu sesama wali, guys, sesama waliullah. Sama ya dengan apa yang dikatakan Ustadz Dery tadi. Soalnya ya menurut gue ya, yang tahu wali itu, yang tahu waliullah itu hanyalah Tuhan dan orang-orang pilihan Tuhan ya, yang hanya bisa tahu itu. Bahkan ada juga orang tuh yang sebenarnya dia itu tuh adalah waliullah, tapi dirinya itu nggak tahu kalau dia itu sebenarnya adalah waliullah ya. Dan kemungkinan besar banyak ya. Ini menurut gue aja ya, kalau misalnya seorang wali itu sudah ketahuan banyak orang, kemungkinan besar dia bakal menghindar ataupun menghilang ya dari manusia ya. Karena bisa dibilang ya, tugasnya sebagai seorang wali itu gagal. Dan kemungkinan juga ya kewaliannya itu mungkin dicopot ya. Ini menurut logika gue aja ya, lu bisa setuju, bisa juga enggak. Dan itu pandangan gue terhadap wali ya. Karena dulu tuh gue sering banget ya lihat banyak banget orang-orang yang mengagungkan orang, mensucikan orang, menganggap dia wali. Ini cuman kemungkinan ya, dan bahkan ada yang menguangkannya karena beliau itu dianggap sebagai wali oleh banyak orang, dan ada orang-orang tertentu yang menguangkannya. Kemungkinan takutnya di situ. Ini menurut gua aja. Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Sujiwo Tejo tadi ya, siapa tahu lu semua itu adalah wali. Kita nggak tahu ya, karena Tuhan yang tahu. Siapa tahu gua wali, siapa tahu Ustadz Dery wali, siapa tahu memang benar Gus Miftah itu wali. Ya kita nggak tahu ya. Makanya betul kata ini tadi ya, kata Ustadz Dery, pokoknya kita itu harus selalu berprasangka baik terhadap siapapun dan apapun itu. Wes, keren-keren. Mantan anak metal nih Ustadz Dery. Asik. Oke, mungkin video gue sampai di sini ya. Semoga apa yang gue sampaikan, apa yang gue tampilkan di video ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.